Oke, Kak Iin, silakan. Kami mengucapkan selamat malam untuk kita semua yang ada di Amerika dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada Jemaat Fisda pada saat ini. Terima kasih Anda selalu bergabung dan kita akan segera mulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur lagi kepadamu atas pimpinanmu, di mana Engkau sudah memimpin kami lagi Tuhan, sepanjang hari Sabat yang kami telah lewati. Terima kasih atas berkat Sabat yang kami selalu rasakan. Kami masuki lagi hari pekerjaan kami, bersama-sama dengan kami Tuhan, berkati kami agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh suci-Mu dari surga menaungi hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mendengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Engkau urapi pendeta muda Tulus Nenggolan agar dia dapat mendengarkan dan membawakan, dan kami yang mendengarkan memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semua. Pada pelajaran pada malam hari ini, sebenarnya pelajaran kita sudah dirangkum tadi oleh Pendeta Stephen Rantum dalam khotbahnya. Karena judulnya bahkan pembahasannya hampir mirip. Dikhotbahkan oleh Pendeta Rantum. Jadi pada malam hari ini kita akan mengulangi kembali apa yang telah Pendeta Rantum khotbahkan tadi dengan begitu sangat baik dan sudah sangat jelas. Jalan yang sukar. Ayat intinya di dalam Yesaya 8 ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia, Yesaya 8 ayat 17. Kita akan lihat bagaimana pembahasan pada malam hari ini, bacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam sebuah bangunan yang terbakar di kawasan Harlem, kota New York, seorang gadis buta bergantung di sebuah jendela lantai 4. Petugas pemadam kebakaran mulai putus asa. Mereka tidak dapat memasukkan mobil pemadam di antara bangunan. Dan mereka juga tidak dapat membujuk gadis buta itu untuk melompat ke atas jaring yang sudah pasti tidak dapat dia lihat. Akhirnya ayah gadis itu tiba dan berteriak lewat pengeras suara bahwa ada jaring di bawahnya dan dia harus melompat setelah mendengar instruksi ayahnya. Gadis itu melompat dengan tenangnya dari lantai keempat sehingga ia tidak mengalami patah tulang atau terkilir, sebab dia sepenuhnya percaya kepada ayahnya. Ketika dia mendengar suara ayahnya, dia melakukan apa yang terbaik menurut ayahnya. Diedit oleh Michael P. Green, 1500 Illustration for Biblical Research, Preaching, halaman 135. Lihat dalam cerita ini. Ketika seorang anak kecil yang buta, dia di dalam di kebakaran di kota New York, apa yang terjadi? Tidak seorang pun dapat menyuruh dia untuk melakukan sesuatu tanpa ayahnya. Seorang gadis buta sekalipun dapat mendengar suara ayahnya dan mengenal siapa ayahnya. Dan dia mendengar instruksi daripada apa? Ayahnya. Dan dia bisa selamat. Kenapa penulis sekolah sahabat kita mengambil ilustrasi ini? Karena apa? Ada satu hal yang kita harus mengetahui dari pelajaran minggu lalu dan minggu ini sangat berhubungan. Raja Ahaz, dia itu adalah raja dari sebuah umat yang Tuhan sangat kasihi. Tuhan sudah bilang, aku ini adalah ayahmu, aku adalah Tuhanmu. Aku akan melindungi engkau, minta aku tanda.
Tuhan hanya mau kita meminta kepadanya, bersandar dan berlindungan di dalam kakinya. Tapi apa? Seperti dalam pelajaran yang di sahabat pertama, domba aja mengenal siapa gembalanya. Tapi engkau tidak. Ini adalah aplikasi pelajaran umat-umat Tuhan. Seringkali kita susah mendengar suara orang tua kita, ayah kita, bapak kita. Makanya dalam Matius 6 tidak lagi bicara kalau dalam perjanjian lama lebih tekankan gembala dan domba, tapi di perjanjian baru antara apa? Bapa dan anak. Kita adalah anak-anak Allah. Mestinya kita bisa mendengar suara ayah kita, orang tua kita, Allah kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti seorang ayah dengan anak. Dan kita mestinya bisa mendengar instruksi dari Allah. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Seringkali kita memiliki instruksi yang terlalu berbahaya. Yang kita dengar instruksi orang lain. Bukan instruksi dari Tuhan kita. Kenapa yang kita tidak mau dengar instruksi dari ayat kita? Karena kita lebih suka mendengar instruksi-instruksi dari orang lain. Kita seperti anak kecil yang disayang-sayang oleh Allah kita, oleh orang tua kita. Tapi kita suka melawan. Kenapa kita suka melawan? Kita merasa diri kita sanggup. Kita bisa. Tuhan berusaha menjaga dan melindungi kita. Namun kita menolak perlindungannya. Ini makanya ilustrasi ini diberikan. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kesalahan Raja Ahaz mengakibatkan sebuah keputusan-keputusan yang diambil olehnya untuk tidak mendengar Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan melihat apa yang terjadi. Dengan cara yang sama, Allah menyediakan bukti yang kuat bahwa dia menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun mereka menolak berbagai cara lembut dan halus dia gunakan demikian. Dia akhirnya harus berbicara kepada mereka dengan raungan serta banjir. Akhirnya apa? Seperti anak yang nakal. Pada saat dikasih tahu, jangan pegang itu, panas. Orang tua mendidik. Kedua kali jangan pegang. Pas yang ketiga kalinya nggak mau dia tidak mau dengar, akhirnya dia pegang sendiri, akhirnya baru sadar tempat itu panci itu ada apa? Panas. Setelah panas apa yang terjadi? Baru tuh anak itu mau mendengar. Tuhan harus memberikan pukulan. Tuhan harus memukul bangsa Yehuda. Memukul mereka dengan apa? Kita akan pelajari dalam 1 minggu ini. Dan kita akan lihat Tuhan punya tindakan. Tuhan mau menyelamatkan tapi dia tidak mau dengar. Kita akan lihat pilihan-pilihan daripada Raja Ahaz akan memukul mereka sendiri. Memukul bangsa Yehuda. Karena apa? Pilihan. Apa aplikasinya kepada kita saat ini? Aplikasinya satu. Pada saat kita lebih mendengar orang lain daripada Tuhan. Mendengar orang lain daripada Bapa kita yang di surga. Nasihat-nasihat orang lain daripada Bapa kita yang di surga. Punya nasihat. Punya pengajaran. Maka lihatlah setiap keputusan yang telah kita berikan akan menghasilkan buruk kepada kita. Bukan hanya buruk kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, tetap, walaupun keputusan itu buruk, Tuhan berusaha akan selalu menyelamatkan kita. Bila kita mau kembali, datang kepadanya, bertobat. Pada minggu ini kita akan mempelajari betapa akibat yang dibuat oleh Raja Ahaz. Dan pada akhirnya, keputusan yang dibuat Raja Ahaz walaupun buruk, tetap saja Tuhan melindungi bangsa Yehuda jika dia mau kembali. Pengharapan-pengharapan itu
Sebagaimana Yesaya kenal dalam ayat ini, aku ingin melihat muka Tuhan. Aku ingin melihat Tuhan, muka Tuhan yang sudah berubah. Sebenarnya bukan Tuhan yang berbalik, tapi kita yang tidak mau datang padanya. Kenapa dia ingin melihat muka Tuhan? Biar pengharapan itu tetap ada. Dan hal yang sama, selalu ada pengharapan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan untuk kembali bertobat. Karena apa? Jalan yang sukar, seperti khotbah tadi siang. Jalan yang sukar itu memang adalah jalan yang paling orang tidak sukai. Tapi itulah jalan yang Tuhan berikan. Yang sukar itu pada saat kita mau memilih apa yang kita mau pilih, apa kita berada di posisi Tuhan, mengasihi Tuhan, atau mau bersandar pada Tuhan, atau memilih yang dunia seperti yang menunjukkan memberikan perlindungan kepada kita, ternyata tidak. Karena pilihan yang dunia berikan kepada kita adalah pilihan-pilihan palsu. Tidak ada sahabat yang sejati, tidak ada saudara yang sejati. Yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan di lagu-lagu siang kita hanya memiliki satu sahabat, yaitu Yesus yang selalu setia. Di dalam kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita. Kita memiliki sahabat yang terindah. Kita memiliki seorang yang selalu bersama dengan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita berserah kepadanya. Seperti lagu Sion kita selalu kata, aku berserah, aku berserah. Aku berserah hanya kepada Yesus. Berserah kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan selalu mau menunggu kita. Kapan kita mau bersandar kepadanya. Inilah pelajaran kita pada malam ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Dek, mungkin ada pertanyaan dari live stream? Dari live stream so far nggak ada, Lus. Oke, bila tidak ada. Mungkin pendeta ada tambahan, pendeta? Oh, di PLP itu. Oke. Mungkin pendeta Ranto ada tambahan? Oh, nggak ada. Oke. Ya, ini. Baiklah, kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin didoakan atau ingin membawakan kesaksian, kami persilakan. Mungkin kita akan doakan seperti biasa saudara-saudara kita yang sakit, atau ada hal-hal yang lain yang kita dapat doakan bersama. Ada dari ini, Dek? Belum ada permintaan doa dari live stream. Oh, oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa, dan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggol. Mari sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pun dapat bersukacita sepanjang hari Sabat ini, dan atas berkat-berkat yang selalu Kau berikan sampai saat ini. Kami dapat mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadi ayah, menjadi Bapa bagi kami dalam kehidupan kami, yang selalu mengarahkan kami dalam melangkahi hidup kami untuk selalu sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu dapat memberikan kami kebahagiaan bahwa kami memiliki Bapa yang selalu mengasihi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami terlebih dahulu ya Tuhan, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami ya Tuhan.
Khususnya pada malam hari ini kami selalu mendoakan Om Didi ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menjaga dia dalam efek daripada dia telah divaksin ya Tuhan. Dan biarlah Engkau dapat memulihkan dia sehingga dia dapat kuat dan dia dapat melayani Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan Kak Kristen dan Tante Lili dalam pemulihannya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Engkau dapat memulihkan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin Engkau memiliki tujuan dalam hidup mereka untuk menjadi saksi mereka bagi bahwa kasih-Mu akan selalu menyertai mereka juga ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit ya Tuhan. Yaitu Daniel Setanggang, Alden Siotang ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau terus merawat mereka. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau dapat menyembuhkan mereka sebagaimana Engkau telah menyembuhkan sahabat-sahabat kami yang lainnya. Kami juga tak lupa mendoakan Tante Nita Pando, Om Joni Kawan, dan Om Lumenta ya Tuhan. Om Glenn, dan Om Carlo, dan Om Hardo Susilo ya Tuhan. Tuhan, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Engkau jagai mereka ya Tuhan. Dan Engkau pulihkan mereka sehingga Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan juga kami mendoakan juga ya Tuhan, Tante Yeni Ransun ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai dia. Engkau menjaga mereka ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan mereka, Engkau melawat mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan negara kami Indonesia ya Tuhan, yang pada saat ini terjadi gempa di Indonesia ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai mereka ya Tuhan. Kau lawat Indonesia ya Tuhan. Kau perhatikan mereka yang telah terkena bencana alam di sana ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah pemilik dunia ini. Engkau adalah pencipta dunia ini. Engkau masih mengontrol di dunia ini. Segala sesuatu di dalam dunia ini terjadi karena izin-Mu saja ya Tuhan. Dan kami yakin itu semua adalah untuk mengingatkan kami semua ya Tuhan, umat-umat Tuhan. Supaya kami selalu bersedia bahwa waktu kami sudah semakin meningkat. Dan untuk mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu semakin dekat. Karena itu ya Tuhan, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Tak lupa juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan. Dia adalah gembala kami ya Tuhan. Engkau berkati dia dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia dapat memimpin dan membalikkan kami umat-umat Tuhan untuk membantu kami lebih rajin lagi untuk melayani Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Ibu Pendeta, Sean dan Shana ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan sepanjang malam hari ini dalam tangan-Mu dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih. Acara kita pada malam ini telah selesai. Dan sampai kita ketemu lagi pada besok malam atau besok pagi waktu Indonesia di jam yang sama. Dan kita akan bergabung kembali untuk mempelajari firman Tuhan yang lebih mendalam lagi dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan selalu memberkati kita semua.